Halo para Sagittarius, selamat datang di Early Theory. Nama saya Kevin dan saya akan menjadi peramal kamu untuk hari ini. Kita akan buka general reading ya. Dan ini adalah ramalan yang timeless, dalam arti tidak memiliki kaitan sama sekali dengan waktu ya, atau penanggalan. Jadi kapanpun kamu ngerasa kehilangan arahan dalam hidup, ya kamu bisa mencari di YouTube channel Early Theory Tarot, cari video yang ada label general reading atau timeless reading. Dan it doesn't matter kayak kamu buka itu videonya kayak di tahun 2021 lah, atau di tahun depan, atau 5 tahun ke depan gitu ya. Ketika kamu merasa terpanggil untuk melihat salah satu video timeless reading ini, di kebanyakan kasus akan ada jawaban atau pesan yang tersedia untuk kamu. Oke, jadi di sini saya udah pakai 4 tarot deck yang berbeda ya. Ada Oracle Message, ada 3 tarot deck. Di sini saya tarik masing-masing 3 kartu. Di sini kita akan membahas lumayan banyak aspek ya, secara umum sih ya. Jadi ada aspek dalam bentuk karir, dalam bentuk percintaan, dalam bentuk hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita, orang baru yang akan datang, atau masalah-masalah yang harus diantisipasi yang berhubungan dengan kehidupan sosial. Semuanya akan di-cover di sini. Cuman memang patokannya kita anggap aja gini deh, gua bakal ngikutin sesuai dengan arahan kartu. Jika kartu ngerasa bahwa hal yang perlu difokuskan itu ada dalam bentuk percintaan, dalam reading kali ini kemungkinan besar akan gue bahas dalam bentuk percintaan ya. Jadi tergantung dari kartu, tergantung dari kombinasi dari semua kartu di sini, kita akan melihat pesannya itu ingin mendorong kamu untuk lebih fokus ke aspek apa dalam hidup kamu sekarang ya. Dan ini berlaku untuk kalian yang memiliki sun sign dan Mars sign di Sagittarius ya. Antara sun sign di Sagittarius atau Mars sign di Sagittarius, atau bisa saya kedua-duanya. Ya, coba kita lihat di sini ya. Ada 3 oracle passage yang akan gue bacain ke lu satu persatu. The answers you need are coming. Oke. Ada lagi di sini. A new start is coming. Wow, banyak permulaan baru ya untuk kamu ya. Banyak hal-hal baru yang akan datang ke dalam hidup kamu dalam waktu terdekat. Dan terakhir, meditate and contemplate. Oke. Coba gue lihat lagi. Orang-orang yang akan berurusan dengan lu dalam waktu terdekat ini ya. Gemini, Aries, ya cuman 2 itu ya, Gemini dan Aries. Tapi di kebanyakan kasus gue rasa di sini, iya Gemini dan Aries, cuman 2 itu doang. Ya, zodiak yang lain tidak orang-orang dengan zodiak lain tidak terlalu memiliki peran penting dalam hidup lu dalam waktu terdekat ini ya. Cuman orang-orang yang berzodiak Gemini dan berzodiak Aries, bisa saja ini orang baru, atau bisa saja ini orang-orang yang sudah kamu kenal, yang sekarang berada di dekat kamu, atau sudah menjadi support system untuk kamu ya. Jadi coba kita bahas dari oracle message dulu di sini ya. The answers you need are coming, a new start is coming, and meditate and contemplate. Oke, jadi bisa dibilang bahwa dalam waktu terdekat kamu akan kedatangan kabar baru ya. Gue lihat dari sini sih sebenarnya lumayan positif ya pembacaannya. Dari kombinasi kartu yang keluar lumayan optimis. Biasa ini menandakan bahwa kayak kabar yang akan datang itu adalah kabar baik ya. Jadi kayak gue aminin sampai ke sana. Di sini juga ada kebutuhan untuk berkontemplasi ya dan bermeditasi. Oke, meditate and contemplate. Apa yang perlu dipikirkan? Intinya begini untuk para Sagittarius ya. Sebelum hal-hal baru ini datang ke dalam hidup kalian, pastiin kalian sudah tahu kalian tuh maunya apa. Oke, tujuan terdekat deh anggapannya gitu. Apa sih yang kalian ingin dapatkan? Apa sih yang ingin kalian kejar? Apa yang ingin kalian raih? Dan apa yang kalian harapkan? Ya, kenapa ini penting? Karena hal baru ini bisa saja menjadi ujian, atau bisa saja menjadi opportunity, atau bisa menjadi kesempatan emas yang bisa kamu raih ke depannya ya. Jadi kalau saya bilang ini bisa berubah-berubah, tergantung kamu tuh udah tahu belum sih apa yang kamu perlu kejar di dalam hidup sekarang dalam waktu terdekat. Kalau misal kamu nggak tahu, kalau kamu clueless, bisa saja ketika kabar ini datang kamu bahkan nggak sadar bahwa oh ini adalah sebuah informasi yang harus aku proses ya. Dan itu salah satu miss opportunity ya. Kedua, ketika kamu tidak tahu apa yang kamu inginkan, bisa saja kedatangan kabar ini kamu anggap sebagai sesuatu yang buruk untuk kamu, sementara sebenarnya ini adalah sesuatu yang cukup baik untuk kamu terima dan untuk kamu terapkan ke dalam kehidupan kamu ya. Dan ini tidak berhubungan dengan kedatangan orang
ya ini adalah kedatangan kabar, bisa saja ini adalah kedatangan project ya. Gue lihat di sini banyak kartu yang berhubungan dengan project baru atau perjalanan baru, petualangan baru. Bisa saja ini sesuatu yang berhubungan dengan bisnis kalian kalau misalnya kalian berwirausaha, ataupun bisa saja berhubungan dengan karir kalau misalnya kalian kerja kantoran ya. Ini juga bisa saja berhubungan dengan kedatangan hobi baru atau aktivitas baru, terutama bagi kalian yang masih memiliki banyak waktu senggang, bagi kalian yang masih kuliah, yang masih menjadi seorang mahasiswa gitu ya. Di kebanyakan kasus proyek-proyek baru ini akan datang dalam bentuk apa? Hobi ya, keinginan baru, aktivitas baru ya, ketertarikan baru. Di sini ada kartu fortune. Oke, di sini ada kartu fortune. Jadi fortune atau wheel of fortune ini menandakan bahwa sekarang kita sudah berada di ujung chapter hidup kita, salah satunya by the way ya. Jadi ketika Wheel of Fortune keluar, kamu bisa mengantisipasi bahwa akan ada perubahan yang cukup signifikan di dalam kehidupan kamu dalam waktu terdekat, apalagi disandingkan dengan kartu Ace of Wands ya. Sorry agak terang di sini ya, disandingkan dengan kartu Ace of Wands dan disandingkan dengan kartu Lovers card. Oke. Cari inspirasi dari orang-orang sekitar kamu, cari inspirasi dari masyarakat, dari sosial media ya. Karena kalau gue bilang begini, Sagittarius itu sang petualang ya, harus ada selalu pergerakan-pergerakan baru, selalu harus ada hal-hal baru di dalam hidup yang perlu diproses. Ketika hidup kalian atau rutinitas hidup kalian menjadi terlalu rutin atau terlalu monoton, disitulah kalian mulai kehilangan ambisi, disitulah kalian mulai kehilangan motivasi dalam menjalani hidup, dan nggak boleh dong yang sampai sana gitu ya. Jadi dipastiin nih ya, Ace of Wands. Oke, Ace of Wands ini adalah kedatangan ide baru. Oke, ide baru atau inspirasi baru yang datang dari orang-orang sekitar atau datang dari sosial media ya. Pokoknya semua informasi yang datang dari luar, eksternal, itu coba diproses dengan sebaik-baiknya. Cari benang merahnya di mana. Misalnya nih, kalau gue bilang ya, contoh dari sosial media aja deh ya, biar nggak terlalu abstrak. Kamu main TikTok ya kan, dan kamu nge-scroll terus gitu, dan selama beberapa hari setiap kali kamu nge-scroll selalu saja keluar konten yang sama, yang membahas topik yang sama, atau yang memperlihatkan aktivitas yang sama. Dan aktivitas ini bukanlah aktivitas yang pada dasarnya biasanya kamu kerjakan atau biasa kamu nonton. Nah, itu bisa saja merupakan salah satu pesan dari yang di atas, bahwa kayak oke, ini sesuatu yang harus kamu pelajari, harus kamu dalami, atau harus kamu kerjakan ya. Jadi kalau gue bilang energi dari kartu-kartu yang keluar ini sangat aktif ya, sangat aktif, sangat proaktif. Ini adalah energi penciptaan ya, creation. Kamu akan diajarkan atau kamu akan dipersiapkan jalur di mana kamu akan belajar untuk menciptakan sesuatu yang baru untuk hidup kamu. Bisa saja ini berhubungan dengan bisnis, bisa saja ini berhubungan dengan hobi kamu, atau bisa saja ini berhubungan dengan seni ya, bagi kalian yang mungkin sekarang ini bergerak di industri kreatif. Di sini ada kartu Seven of Wands ya, Seven of Wands atau Seven of Swords, dan ada kartu Ten of Wands, dan ada kartu War. War ini adalah kartu Emperor ya di deck tarot klasik. Yang bisa gue bilang seperti ini sih, akan ada konflik yang berhubungan dengan manajemen waktu di saat kamu mau memulai project baru nanti ke depannya. Atau mungkin saya ini sebenarnya sudah terjadi ya. Misalnya akan ada konflik antara dua aspek yang berbeda dalam hidup lu. Misalnya di saat lu itu sekarang lagi dinaikin banget di aspek karir, di saat yang sama kehidupan percintaan lu juga terjadi pergerakan. Misalnya pada saat lu sekarang baru saja mulai kerja di kantor baru gitu ya, dimana kayak harusnya lu memusatkan 90% dari effort lu di sini gitu. Di saat yang sama lu kenal sama orang baru dan lu mulai PDKT ya. Jadi kalau gue bilang akan ada konflik yang berhubungan dengan prioritas dan manajemen waktu. Oke, tapi gue rasa ini bukanlah sesuatu yang harus kamu jadikan sebagai apa ya, kalau gue bilang ini bukan sesuatu yang kayak saling nge-cancel satu sama lain gitu ya. Bukan berarti bahwa kayak gara-gara kayak gue sekarang harus fokus sama aspek kerjaan gue, bukan berarti bahwa kayak gue harus menelantarkan aspek percintaan gue sepenuhnya. Oke, jadi disinilah kalau gue bilang tantangan lu untuk belajar bagaimana cara gue membagi waktu supaya kedua aspek yang ingin gue jalani ini mendapatkan treatment yang setimpal dari gue. Oke. Satu hal yang menurut gue akan disadarkan dari lu ya, di sini ada kartu High Priestess by the way, biar kelihatan di mana nih, coba lihat di sini ya. Oke, High Priestess, dan juga ada kartu Two of Pentacles, dan ada kartu Nine of Swords.
Mungkin sekarang bagi kalian agak ngerasa overwhelmed, agak ngerasa kesannya dikejar-kejar oleh waktu karena mungkin lu itu memiliki banyak interest ya, kayak lu pengen banget melakukan banyak hal dalam satu waktu yang sama, dan lu ngerasa bahwa kayak aduh gue pengen banget nih ngelakuin A B C D E, anggap aja BM banget gitu ya, tapi lu takut untuk mengerjakan segala sesuatu itu karena lu takut lu nggak mampu. Tapi menurut gue, selama lu bisa memanage waktu dengan baik, segala sesuatu yang akan datang ke dalam hidup lu ya, dan yang gue ingatkan adalah hal-hal baru yang tadi gue bilang tuh ya, nggak cuma satu. Oke, nggak cuma satu, ada banyak ya, ada banyak opportunity yang akan datang ke dalam hidup lu. Yang gue bilang, lu nggak perlu cuma pilih satu, men. Sebenarnya lu bisa menjalani semuanya dalam waktu yang sama, karena PR lu, tantangan lu cuma dari segi manajemen waktu ya. Bahkan tidak ada kartu yang mendorong lu untuk oke, lu pilih salah satu gitu, korbankan yang lainnya. Nggak ada kartu yang mendorong bahwa kayak lu harus mengorbankan satu aspek untuk mengejar aspek yang lainnya ya. Di sini menurut gue justru lebih ke arah begini, kalau misalnya kayak lu nggak ambil semua, progres kehidupan lu dari segi pembelajaran hidup ya, dari segi pembentukan karakter, pendewasaan diri yang akan yang seharusnya kamu sekarang sudah mulai jalani untuk 1 tahun atau 2 tahun ke depan, itu agak sedikit terhambat atau agak sedikit kurang optimal ya. Misalnya anggapannya kayak dimana seharusnya lu ngejar 100% karena lu takut multitasking, jadinya lu cuma ngambil 60% dan 40%-nya tuh ya udah hilang kemakan waktu gitu ya. Jadi kalau gue bilang, apakah lu akan dirugikan banget dengan fenomena yang akan terjadi ini dalam waktu terdekat? Menurut gue enggak ya, selama lu bisa belajar untuk manajemen waktu dan selama lu tahu ya kapan gue harus mendedikasikan waktu ke area yang mana di dalam kehidupan gue ya. Di sini ada kartu lovers card juga ya, ini menarik banget kalau misalnya kita mau bahas dari segi love life. Oke, karena di sini kalau gue bilang lovers card itu juga merupakan manifestasi dari zodiak Gemini ya, by the way ya. Jadi kemungkinan besar ada seorang Gemini yang bisa kalian jadikan prospek ya, terutama bagi kalian yang single ya, by the way ya. Akan ada kedatangan seorang Gemini seumuran. Cuman kalau gue bilang di saat ini kalian berdua belum mampu untuk menjalani hubungan ini secara lebih serius. Jadi kalau misalnya emang lu sekarang itu motivasinya atau pemikirannya mengenai cinta kayak oh gue tuh maunya masuk ke dalam relationship kalau gue udah tahu secara pasti gue bakal dapat komitmen, gue maunya monogami, gue maunya ya udahlah nggak macam-macam lagi gitu ya. Menurut gue perjalanan cinta yang seperti itu belum masuk ke dalam alur hidup lu sekarang. Sekarang adalah waktunya tuh kayak kalian itu menjalani hubungan percintaan yang lebih fleksibel ya. Terserah lah kalau misalnya kayak lu senyamannya lu lah gitu, lu mau carinya kayak gimana, apakah sekedar cari orang untuk HTS atau kayak untuk teman tidur doang, siapa tahu gitu ya, atau kayak hanya sekedar kayak lu mensubstitusikan keinginan lu di dalam percintaan dengan pertemanan misalnya ya. Itu bisa saya terjadi, tapi ya menurut gue balik lagi, tujuan lo apa, motivasi lo apa dalam mencari cinta ya. Kadang-kadang ada orang yang mencari cinta karena mereka emang sudah siap untuk membagi kehidupan mereka dengan orang lain, dan di lain hal ada orang yang sebenarnya mencari cinta karena mereka bosan atau karena mereka kesepian. Dan di kebanyakan kasus jujur kalau gue bilang, bagi para Sagittarius, dimana kayak kadang-kadang lu ngerasa kayak anjir gue udah ngebet banget mau nyari cinta, sebenarnya ya karena lu lagi bosan atau karena lu ngerasa kayak ya udah kesepian aja. Tapi menurut gue sebenarnya uh, kurang baik ya untuk mengejar cinta hanya karena alasan lu kesepian. Karena kalau misal lu kesepian berarti lu belum cukup nyaman dalam kesendirian lu, dan menurut gue itu nggak boleh ya. Menurut gue kayak kita harus pertama ya, the first step of receiving love and embracing love is to be comfortable with ourselves, be comfortable with loneliness. Apakah sudah bisa atau tidak? Karena kalau gue bilang di sini kesannya yang diteriakin adalah kayak aku butuh orang, aku butuh orang. Kalau misalnya aku sendiri, aku nggak nyaman gitu ya. Dan ini bahkan untuk keseharian ya, ini nggak cuma dari segi percintaan doang gitu ya. Di kebanyakan kasus gue ngerasa kayak kalian itu nggak bisa lah kalau misalnya kayak aduh Sabtu Minggu tapi kayak gue sendiri di rumah gitu, atau kayak oh gue sendiri ke mall, oh gue sendiri ngopi gitu ya. Gue ngerasa kayak sekarang ini masih ada sedikit rasa ketergantungan terhadap orang-orang di sekitar lu, terutama yang berhubungan dengan aktivitas ya. Dan mungkin itu PR kedua lu ya, bagaimana cara gue belajar untuk
nyaman dalam kesendirian dan untuk aktif dan efisien dalam kesendirian gue. Karena menurut gue itu penting. Ya, karena menurut gue itu penting ke depannya. Apalagi ketika kayak sudah ada kabar-kabar baru ini yang tadi kayak gue bilang di awal, ini nggak berhubungan dengan kedatangan orang. Ini berhubungan dengan kedatangan project, kedatangan inspirasi. Biasanya inspirasi datangnya itu ketika lu sendiri lagi mikir sendiri. Ya, jadi ketika ada kedatangan orang dalam percintaan boleh diterima, tapi menurut gue untuk kehidupan sosial lu, terutama dalam bentuk pertemanan dan pergaulan, keep it minimum. Ya, batasin aja gitu. Jangan kayak setiap hari haruslah kayak gue keluar sama orang, harus kayak habisin waktu berapa jam sama orang, dan lu nggak pernah mengalokasikan waktu untuk lu sendiri, untuk berpikir, oke, strategi gue ke depannya kayak gimana, apa yang gue mau lakukan ke depannya. Ya, intinya begitu sih. Gue belum ngelihat ada banyak masalah yang berhubungan dengan finansial sebenarnya. Gue juga nggak melihat ada masalah yang berhubungan dengan keluarga ya dalam waktu terdekat ini. Yang gue lihat adalah sekarang ini hidup kalian tuh anggapannya kalau misalnya kayak mobil tuh lagi digas banget. Dan ini adalah permulaan dari fase kehidupan yang cukup menarik untuk kalian jalani. Ya, I think all of you are going to have a lot of fun ya for the next 1 or 2 years, karena literally banyak banget yang bisa dikejar, banyak banget yang bisa dikembangkan dari potensi diri kamu sekarang. Dan menurut gua itu sesuatu yang emang perlu difokuskan banget. Like I said, percintaan dalam waktu terdekat ini belum ada jalur yang ngarahnya ke komitmen. Kalaupun ada, menurut gua lu belum mampu untuk ngehandle itu. Karena gue tahu dan lu pasti sadar nanti ke depannya ketika lu udah menghadapi masalah tersebut, bahwa deep down gue tahu nih sebenarnya prioritas gue adalah untuk mencapai aktualisasi diri dulu untuk meraih apapun ini yang kayak gue sekarang sedang kerjain. Oke? Jangan takut untuk meraih kesuksesan sendiri. Itu yang paling penting sih untuk kayak lu ingat. Oke? Intinya begitu aja sih. Gue gak ngeliat ada banyak masalah. Ya kalau misalnya kayak masalah drama pun masalah drama cetek doang ya, lihat tuh Seven of Swords. Paling ini lebih ke arah kayak hati-hati sama orang-orang yang suka ngejanjiin sesuatu. Iya, jadi ini balik lagi nih ke topik dimana kayak jangan terlalu bergantung sama orang lain untuk menyelesaikan sesuatu di dalam hidup lu. Oke, karena orang bisa aja bilang kayak oke, gue bakal bantu, tapi bisa aja oh ya udah di tengah jalan mereka tiba-tiba ngilang. Ya, ini terutama di percintaan. Ya, bisa ya tiba-tiba kayak oh lu dekat sama nih orang, lu udah ngerasa nyaman, dan ketika kayak lu ngerasa kayak oke gue mau komitmen nih sama lu, tiba-tiba dia ngilang gitu ya, karena memang belum waktunya. Oke, para Sagittarius, jadi jangan terburu-buru, nggak apa-apa kalau misalnya emang belum ada perjalanannya juga. Sekarang adalah waktunya untuk kayak kalian meniti kesuksesan. Itulah yang harus kalian kejar, belajar manajemen waktu. Itu sih sebagai penutup. Oke, semoga bisa membantu. I wish you the best of luck. Jangan lupa di subscribe dan like video YouTube kami di Early Theory Tarot, karena setiap minggunya akan kita update ya konten-konten baru mengenai ramalan-ramalan pribadi kalian. Jangan lupa juga di follow Instagram kita di @early.theory, karena di situ juga akan ada banyak konten-konten astrologi dan tarot yang kita update setiap hari secara konstan. Setiap hari Jumat kita juga ada live reading di mana kayak lu juga bisa bertanya dan dibukakan ramalannya secara real time. Dan jika kalian butuh ramalan pribadi, bisa diorder langsung dari website kami di www.earlytheory.com. Oke, bye bye.